Wadian bulat, sang bola jagat di mangsa ketiga perlahan bergeser menuju cakrawala barat. Suasana alam yang semula panas berangsung sejuk menyegarkan. Hembusan angin dingin dari utara mengibarkan layar sebuah perahu besar. Perahu layar tingkat 3 itu merupakan perahu dagang yang akan menuju kerajaan Nan Sarunai. Setelah melaju membelah sungai Dusun, perahu layar perlahan memasuki kawasan Sungai Bahan, anak Sungai Dusun. Di sepanjang kiri dan kanan aliran Sungai Bahan, pepohonan amutai dengan batang besar saling menjorok satu dengan lainnya menciptakan keteduhan di sepanjang alirannya. Ketika sampai di pertemuan tiga aliran sungai kelak bernama Sungai Negara, Sungai Tabalong, dan Sungai Balangan, semua mata penumpang perahu layar itu terbelalak kagum. Sekitar 10 tombak di pinggir muara Sungai Bahan tampak dermaga dari papan kayu ulin, 10 tombak dari dermaga berdiri kokoh gapura indah dari susunan kayu-kayu terembesi, sebuah pilar tinggi dengan ornamen etnik khas suku Dayak terpancang meretas langit, 3 istana berwarna keemasan beratap tinggi berdiri megah di atas pancang-pancang kayu ulin dan terembesi dikelilingi ratusan rumah beteng dengan latar riam raksasa 7 tingkat yang sangat menakjubkan. Inilah Riam Pitu yang terkenal di zamannya itu. Kita sudah sampai Tuan Penayar, inilah negeri kami, Nan Sarunai, kata Tuan Jumulaha. Indah sekali negeri Tuan. Maaf, apakah istana-istana itu berlapis emas, Tuan Jumulaha? Betul sekali Tuan Penayar, luar biasa. Perahu dagang dengan layar bersusun 3 perlahan merapat di dermaga Tanjung Tabalung. Seorang awak kapal segera melompat, sigap mengikat tali pada tiang pancang penambat kapal yang terbuat dari kayu trembesi. Para pemuka agama Kaharingan yang ditugaskan menyambut tamu berbaris di atas dermaga mulai menabur tepung tawar, disusul lemparan pelan batang suli pada para tamu yang menjejakkan kakinya di dermaga. Batang suli merupakan sejenis pohon yang bertekstur lembek. Tradisi penyambutan tamu itu disebut tradisi laluhan. 2 orang prajurit jaga Nan Sarunai menyambut kedatangan Tuan Jumulaha dan Tuan Penayar dengan ramah. Tuan-tuan sudah ditunggu Baginda Raden Anyan, silahkan ikut kami, kata salah seorang prajurit mempersilahkan keduanya memasuki pintu gerbang. Silahkan Tuan Nahkoda. Terima kasih Tuan Jumulaha. Diiringi petikan sapeh Nan mendayu-dayu keduanya berjalan berdampingan memasuki pintu gerbang yang bisa dinaikkan dan diturunkan, menyusul Rase dan La Isomena. Di depan balai adat, Raden Anyan yang memiliki gelar Datu Tatuyan Mulau Miharaja Papangkat Amas bersama sang permaisuri Ratu Gangsa Tulen, 3 orang anaknya yakni Pangeran Jarang, Pangeran Idong dan Pangeran Engko beserta beberapa pejabat kerajaan Nan Sarunai menyambut kedatangan rombongan saudagar tersebut di tangga balai adat. 5 orang gadis cantik bermahkota bulu burung ruak dengan baju adat warna merah diiringi tetabuhan etnik Nan ritmik mulai menarikan tari Manasai, tari penyambutan bagi tamu istimewa. Tari Manasai di samping sebagai tari untuk menyambut tamu, makna tari Manasai juga melambangkan kegembiraan dan kebersamaan antar sesama manusia. Selamat datang di Nan Sarunai, Tuan Nahkoda, kata Raden Anyan sembari mempersilahkan tamu-tamu yang naik ke balai adat. Tuan Penayar mengangguk hormat, dengan langkah pelan meniti anak tangga menuju teras balai adat. Tuan Penayar begitu terpesona dengan mural flora yang tergores di dinding-dinding balai adat, dan semakin terpesona manakala masuk ke dalam ruangannya yang begitu luas memanjang. Di kanan dan kirinya membentang meja panjang terbuat dari kayu ulin bersiku emas, tempat duduknya terbuat dari bantalan empuk berlapis kain sutra. Dinding-dindingnya yang terbuat dari perpaduan antara kayu ulin dan trembesi tersepuh emas murni, pun dengan pilar-pilar penyangganya. Dan yang membuat takjub Tuan Penayar adalah satu pilar yang keseluruhannya bersepuh emas murni 24 karat dengan ornamen unik di sekelilingnya. Di atas pilar berdiri kokoh sebuah patung menyerupai manusia yang tengah menyembah yang juga terbuat dari batangan emas murni. Terima kasih Baginda, saya terkesan dengan sambutannya. Aku yang seharusnya berterima kasih Tuan Nahkoda, telah membantu warga Nan Sarunai. Itu hanya kebetulan saja, Baginda. Tuan Nahkoda terlalu merendah, kalau tidak ada Tuan salah satu Panglima Nan Sarunai tidak akan pernah kembali. Jadi Tuan Jumulaha, maafkan aku, Tuan Nahkoda. Benar, aku adalah salah satu Panglima Nan Sarunai. Ah, tidak apa-apa Tuan Jumulaha. Saya malah bangga dengan kerendahan hati Tuan. Hahaha, mari-mari dicicipi hidangan ala kadarnya Tuan Nahkoda. Tuan Penayar kembali mengangguk-angguk.
Diperhatikannya satu persatu makanan yang terhidang di hadapannya itu dengan berbagai rasa. Makanan khas suku Dayak yang baru ini kali dia lihat. Oh, mungkin Tuan Nahkoda sedikit bingung dengan makanan yang terhidang. Pangkalima Jumulaha dan Laisomena bisa bantu menjelaskannya satu persatu. Baik Baginda, kata Laisomena. Anak gadis Tuan Jumulaha sambil tersenyum mulai menjelaskan nama-nama makanan yang terhidang di hadapannya. Ini namanya, juhu singkah, rotan muda yang dibuang kulitnya, lalu dipotong kecil-kecil, dimasak dengan terong asam, ikan buang, serta rempah-rempah khas suku kami. Sangat lezat ketika dimakan dengan nasi. Silahkan dicicipi Tuan Nahkoda. Menggunakan sendok perak, Tuan Jumulaha mulai mencicipi makanan khas suku Dayak tersebut dengan perlahan, kepalanya tampak mengangguk-angguk. Memang sedikit pahit, namun sangat gurih dan lezat ketika bertemu dengan nasi. Silahkan Kakang rase. Kue ini bernama dange, terbuat dari parutan kelapa, tepung dan gula. Lalu dipanggang. Sangat cocok dinikmati dengan sekengkir kopi hitam. Terima kasih Laisomena, kata pemuda tampan tersebut sambil memakan kue yang bentuknya menyerupai kue kukis. Yang ini tentu Tuan Nahkoda sudah tahu namanya, kata Tuan Jumulaha. Di Jawa, kue itu bernama lepet. Betul, kue yang dilipat-lipat dengan daun pisang kemudian dikukus. Tuan Nahkoda harus mencicipi makanan yang satu ini, kata Baginda Raden Anyang sembari memberikan satu mangkok masakan yang tampak menggugah selera. Tanpa bertanya lagi, Tuan Penayar Langung mencicipi hidangan yang disuguhkan langsung oleh tuan rumah. Sangat lezat, Baginda, apa nama masakan ini? Bangamat atau paing? Dagingnya sangat lezat dan empuk, apakah ini daging sapi? Adat kami melarang membunuh sapi, Tuan Nahkoda. Lalu daging apa ini Baginda? Setelah makan, Pangkalima Jumulaha atau Laisomena akan menjelaskan makanan yang sangat istimewa dan berkhasiat menyembuhkan itu, kata Baginda Raden Anyan sambil tersenyum dan melirik pada Tuan Jumulaha. Yang dilirik hanya mengangguk sambil tersenyum. Yang ini bernama wadi. Terbuat dari daging ikan atau daging lainnya yang diawetkan. Proses pengawetannya sekitar 1 pekan. Kemudian dagingnya diolah dengan bumbu khas yang terbuat dari beras ketan putih, atau bisa juga dari biji jagung yang disangrai dan dihaluskan. Tidak semua orang mampu membuat olahan masakan istimewa ini Tuan Nahkoda. Sangat luar biasa, gumam Tuan Penayar. Apakah ini sayur daun singkong? Betul Kakang rase. Namanya kalumpe atau karuang yang artinya sayur. Olahan daun singkong yang ditumbuk halus, setelah itu dimasak dengan terong pipit, bersama dengan lengkuas, serai, bawang putih dan bawang merah. Paling nikmat dimakan dengan nasi hangat, ikan asin dan sambal terasi. Masakan nan menggugah selera, gumam rase. Ini kue tampi, terbuat dari tepung beras yang digoreng. Yang di dalam bumbung bambu itu pasti bernama lemang. Betul Tuan Nahkoda. Itu lemang atau pulut, dan yang ini adalah botok mengkudu, sebab daun yang digunakan untuk membungkus makanan adalah daun mengkudu, supaya rasa ikan yang ada di dalamnya semakin enak, gurih dan lezat. Sungguh luar biasa sekali masakan negeri Baginda. Baginda Raja Raden Anyang tampak tersenyum. Selanjutnya sambil menikmati hidangan akan kami suguhkan tari-tarian khas negeri kami, kata Baginda Raden Anyang kemudian bertepuk 3 kali. 3 orang laki-laki memakai baju adat warna merah marun bermahkota janur maju ke depan. Setelah melakukan penghormatan diiringi tabuhan alat musik tradisional berupa gong serta gendang, para penari yang mengenakan sepasang atau lebih gelang tebal terbuat dari logam sebagai sarana tari-tarian, mempertontonkan keahliannya. Dengan lincah para penari memperlihatkan keahliannya dalam melipat tangan dan kaki menyerupai bentuk lingkaran, dengan posisi kepala seakan menyatu dengan tangan dan kakinya. Diketahui, atraksi tarian wadian bulat adalah salah satu kesenian khas suku Dayak Manya. Yakni suguhan tarian disertai atraksi melipat bagian tubuh seperti tangan dan kaki hingga sampai kepala. Lebih banyak dilakukan oleh para penari pria, karena lebih pantas dilakukan dengan alasan estetika dan norma susila. Kerap ditampilkan pada acara penyambutan tamu terhormat, pesta pernikahan serta hajatan lainnya yang berupa sukacita. Tujuannya selain menghalau segala bentuk gangguan yang mengancam pada saat acara berlangsung, juga sebagai penghormatan pada para tamu yang berkunjung.
Para penari yang bertugas menarikan tarian tersebut diyakini dirasuki oleh roh nenek moyang sehingga dengan mudah melakukan gerakan-gerakan ekstrim yang tak lazim dilakukan oleh orang biasa. Panglima Jumulaha akan menemani Tuan Nahkoda menikmati keramahan Nan Sarunai. Baik Baginda, La Isomena harap ikut dengan kami, kata Baginda Raden Anyang dijawab anggukan anak gadis Tuan Jumulaha dengan anggun mengikuti langkah permaisuri Dara Gangsa Tulen keluar dari balai adat. Keramahan yang dimaksud Baginda Raden Anyang adalah mempersilahkan tamu kehormatannya itu berkeliling menyaksikan kemegahan negeri Nan Sarunai. Dengan menunggak kuda diiringi Tuan Jumulaha dan Rase serta beberapa prajurit Nan Sarunai, Tuan Penayar begitu menikmati tiap langkah kuda yang membawanya berkeliling negeri yang sangat indah tersebut. Apa yang dikatakan Telik Sandi anak buah Demang Wiraja benar adanya, guman Tuan Penayar, matanya tidak lepas dari hamparan perbukitan yang menghijau dengan latar hutan lebat di kejauhan. Sengatan matahari perlahan surut ketika Rona Jinga tergores di lengkung langit Cakrawala Barat. Kesejukan angin dingin merambah pepohonan trembesi yang banyak tumbuh di lereng-lerengnya, kabut mulai turun. Tuan Penayar menyudahi perjalanannya mengelilingi negeri Nan Sarunai. Di dalam bilik pribadinya, dia memanggil pengawal sekaligus prajurit sandi andalannya, Rasembrani alias Rase. Rasembrani, bagaimana hasil pengamatanmu? Negeri yang sangat kaya, subur dan makmur, Gusti Empu. Apalagi selain kekayaan alamnya? Hamba menemukan kejanggalan. Maksudmu, negeri yang makmur ini mengapa longgor dalam pengamanannya? Para prajurit jaga hanya difokuskan di istana saja, sedang di luar sana tidak ada penjagaan apapun. Dibiarkan begitu saja. Tapi mengapa? 2 kali serangan Majapahit semuanya gagal. Pengamatanmu sangat jeli, Rasembrani. Inilah yang harus kita pecahan. Ada rahasia apa di balik Nan Sarunai hingga pasukan kita tidak mampu menundukkannya? Dimulai Majapahit diperintah Prabu Jayanegara sampai Rani Tribuana Wijaya Tunggadewi. Hingga saat ini, Majapahit diperintah Gusti Prabu Hayam Wuruk Raja Sanegara. Semuanya menemui kegagalan. Lalu bagaimana langkah dan rencana Gusti Empu selanjutnya? Tuan Jumulaha, aku tidak menyangka dia adalah salah seorang panglima perang. Kita terkecoh dengan penampilannya. Ketika mereka diserang bajak laut, Tuan Empu, kita manfaatkan dirinya, kita korek keterangan apapun tentang Nan Sarunai darinya. Dan kau bisa memanfaatkan La Isomena. Aku lihat dia menaruh hati padamu. Ah, Gusti Empu, jangan membuat hamba malu, Gusti. Atau jangan-jangan, kau pun menyukai gadis itu. Rasembrani hanya diam dan menundukkan kepalanya. Sebagai seorang yang syarat akan pengalaman Tuan Penayar atau Laksamana Empu Nala memaklumi bahwasanya Rasembrani tengah jatuh cinta. Aku tidak melarangmu berhubungan dengan gadis itu. Namun, harus menyadari posisi dan tugasmu, Rasembrani. Hamba mengerti Gusti Empu. Bagus, kalau kau paham. Rasembrani, hamba pamit Gusti Empu. Tuan Penayar atau Laksamana Nala mengangguk pelan. Malam belumlah larut, hembusan angin dingin mencucuk persendian memaksa Rasembrani atau Rase merapatkan baju yang dipakaiannya. Pemuda tampan itu kini sudah berada di dalam rumah betang milik Tuan Jumulaha. Maafkan saya malam-malam bertamu, Tuan Panglima. Ah, kita bukan berada di balai pertemuan, panggil saya Jumulaha, seperti biasa. Baik, Tuan Jumulaha. Tentunya Tuan Rase, kemari bukan hanya untuk singgah. Benar Tuan Jumulaha, saya kesini ingin mendengarkan kelanjutan cerita Tuan tempo hari. Oh itu, maaf, saya tidak melihat La Isomena. Sejak pulang dari istana sampai saat ini, La Isomena terus mengurung diri di dalam kamarnya, entah apa yang terjadi dengan anak itu. Apakah ada yang tidak beres, Tuan Jumulaha? Ah, tidak Tuan Rase. Baiklah, saya akan meneruskan cerita saya itu. Baru saja Tuan Jumulaha hendak meneruskan kalimatnya dari dalam bilik sang istri tercinta keluar sambil membawa senampan kudapan kles minumannya. Silahkan dicicipi Tuan Rase. Terima kasih. Oh ya, perkenalkan ini istri saya, Wulan Winnie, kata Tuan Jumulaha memperkenalkan sang istri. Salam hormat saya, kata Rase sambil mengangguk hormat. Salam Tuan Rase, silahkan diteruskan ngobrolnya. Oh iya, tolong tengok anak kita, La Isomena. Sepulang dari istana dia terus mengurung diri di kamarnya. Sang istri mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam bilik menemui anaknya.
Laisomena, sedang Tuan Jumulaha dan Rase kembali meneruskan perbincangannya sembari menikmati kudapan yang disuguhkan. Baiklah Tuan Rase, akan saya teruskan kisahnya, kata Tuan Jumulaha. Damang Pijar rentangkan tangan kirinya ketika dari kerapatan pepohonan satu sosok putih bersayap lebar muncul sembari memperdengarkan kulit berkepanjangan. Detik berikut seekor elang berbulu putih dengan ujung sayap berwarna hitam sudah bertenger di lengan kiri sang ketua suku Dayak Oddanum tersebut. Sang elang seakan tengah berbicara dengan tuannya. Pasukan Marajampahit membuang saut di muara Sungai Dusun, kata Damang Pijar. Jangan biarkan pasukan Marajampahit terlalu jauh masuk ke Batang Amuntai. Bagaimana pendapat Panglima Bujang Gagah? Menimpali Purok Munding, kepala suku Dayak Abal. Betul apa yang dikatakan Temenggung Purok Munding, kita cegat mereka di Riang Mariang, kata Panglima Bujang Gagah. Taktik perang apa yang akan kita gunakan, Panglima? Kata Temanggung Kanapungka sang kepala suku Iban. Nampar Kelat, bagaimana menurut Panglima Nyai Balau? Kata Panglima Bujang Gagah ditujukan buat kepala suku Dayak Aju. Panglima Nyai Balau, sang kepala suku Dayak Aju hanya diam. Pandangan matanya begitu tajam menyorot ke depan, seakan tidak mendengar pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Panglima Nyai Balau, ada apa? Ah, tidak apa-apa. Bagaimana Panglima Bujang Gagah? Taktik perang yang kita gunakan menghadapi pasukan Marajampahit adalah nampar kelat. Bagaimana menurut Panglima Nyai Balau? Iya, bagus, aku setuju, kata kepala suku Dayak Aju kemudian kembali diam membisu. Panglima Bujang Gagah tertegun beberapa kejap, dia menyadari ada kejanggalan terhadap kepala suku Dayak Aju tersebut yang biasanya bersikap garang, kini seperti ada beban batin yang mengelayutinya. Jangan-jangan karena masalah anaknya, yang tak kunjung ada kepastian dariku, membatin Panglima Bujang Gagah, namun di tepisnya pikiran tersebut. Dia sebagai Panglima Nansaruni yang ditugaskan memimpin pasukan harus bersikap realistis dan tegas. Sementara di muara Sungai Dusun, Senapati Arya Manggala memerintahkan Rasembrani mempersiapkan 40.000 pasukan yang dipimpinnya untuk siaga setelah melihat burung elang milik kepala suku Oddanum. Damang Pijar kembali berputar-putar di atas Sungai Dusun kemudian melesat cepat menerobos ke lebatan hutan di seberang kiri sungai meninggalkan kulit berkepanjangan. Dia tahu itu adalah Manajah Antang. Sebelum Senapati Wilwatikta itu dikirim ke Nusa Tanjung Nagara, beberapa bulan lalu sempat mempelajari pola hidup suku Dayak mengenai adat, budaya, kehidupan sosial, politik bahkan ritual-ritual juga mitologi suku Dayak dari para pedagang dan saudagar yang sering keluar masuk negeri Nansarunai. Sebelumnya, Senapati Arya Manggala usap lembut rambut sang adik Roro Singkep yang baru saja selesai diurus kebutuhannya oleh seorang pelayan istana yang ditugaskan Empu Mada selama dirinya bertugas memimpin 40.000 pasukan Majapahit menyerang Nansarunai. Masih segar dalam ingatannya. Dalam tahun 1241 Saka atau 1319 Masehi, kala itu salah satu Deharma putra Winesuke, Rakuti melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Prabu Jayanegara tahun 1309 sampai tahun 1328 M. Rakuti merupakan anggota Dharmaputra yang dibentuk Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardana tahun 1293 sampai tahun 1309 M. Dharmaputra berjumlah 7 orang yaitu Rakuti, Rasengi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa. Pemberontakan Rakuti didasari rasa tidak puas atas keputusan Raja. Rakuti dan para Dharmaputra lainnya menilai Raja Jayanegara berkarakter lemah dan mudah dipengaruhi. Kitab Pararaton menyebut Jayanegara sebagai Kalagemet, yang ditafsiran sebagai olok-olok karena nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Kedua orang tua Senapati Arya Manggala merupakan sepasang pendekar yang direkrut Raden Wijaya, Raja Majapahit Prama karena kiprahnya membantu menggulingkan kekuasaan Prabu Jayakatwang. Waktu itu Senapati Arya Manggala masih menjadi calon tanda atau calon prajurit pilihan yang nantinya menjadi Dharmaputra, pasukan elit pelindung raja. Dan dia menjadi salah seorang yang selamat selain Raden Cakradara dan Raden Kudamirta dari pembantaian pada tragedi Malang Jahanam tersebut, di mana puluhan kesatria calon tanda meregang nyawa dibantai kelompok Rakuti.
Dalam huru hara tersebut kedua orang tua Senapati Arya Manggala gugur sebagai pahlawan Majapahit sedangkan Rakuti sendiri tewas di ujung keris Empu Mada. Tahun-tahun berikutnya, pasca tragedi tewasnya Prabu Jayanegara di Tanggang Ratanca, pemberontakan Kuta dan Sadeng, di zaman pemerintahan Sang Rani Tribhuwana Tunggadewi, Empu Mada dikukuhkan menjabat sebagai Mahapati Amangkubumi Wilwatikta dan semua para prajurit yang terlibat dalam penumpasan pemberontakan Kuta dan Sadeng diganjar pangkat dan jabatan tinggi oleh Rani Tribhuwana Wijaya Tunggadewi termasuk Ratrian Arya Manggala yang menjabat sebagai salah seorang Senapati Majapahit. Dan di tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi Sumpah Palapa dikirarkan Mahapati Amangkubumi Gajah Mada. Senapati Arya Manggala menghela napas panjang. Diperhatikannya keadaan sekitar pinggiran sungai dusun. Pepohonan trembesi dan kayu api-api yang tumbuh rapat di sepanjang aliran sungai membuat Senapati muda Majapahit itu kembali menghela napas. Raut wajahnya mulai menegang, sontak perasaannya menjadi gelisah, dan semakin gelisah manakala armada Jung Java perlahan melewati aliran sungai dusun yang deras dengan bebatuan alam berwarna merah dengan tebing-tebing curam di sepanjang alirannya. Inilah riang Mariang itu. Senapati Arya Manggala memberi aba-aba siaga perang. Dan benar saja, belum kering teriakan sang senapati, dari kerapatan pepohonan trengsi dan kayu api-api terdengar pekikan-pekikan aneh. Tariu, tariu, tariu hu, hu hu. Menyusul puluhan anak sumpit dan anak panah berhamburan menyerang pasukan Majapahit yang berada di dalam Jung. Seketika suasana yang tadinya hening sontak higar-bingar dengan terikan dan lolongan kesakitan prajurit Majapahit yang terkena anak sumpit dan anak panah. Tubuh-tubuh prajurit itu kelojotan beberapa kejap kemudian diam tak bergerak lagi. Racun ganas, desis Senapati Arya Manggala. Formasi Wakul Minep, teriak Senapati Arya Manggala. Dalam sekali helaan napas, seluruh prajurit Majapahit yang berada di dalam Jung Java segera menyatukan tameng membentuk lingkaran. Puluhan anak panah dan anak sumpit seketika mampu ditahan. Detik berikut dari dalam lingkaran tameng yang dibuka tutup secara cepat melesat ratusan anak panah berhamburan ke segala penjuru. Teriakan dan erang kesakitan terdengar dari pinggiran sungai. Serangan anak sumpit dan anak panah beracun sontak terhenti. Suasana kembali hening dan sepi. "Bagaimana Tuan Senapati?" bisik Rasembrani. "Sambut dengan cetbang begitu mereka kembali menyerang." "Baik, Tuan Senapati," ujar Rasembani lantas melesatkan 3 anak panah berapi sekaligus ke udara. Beberapa lama ditunggu tidak ada serangan apapun. Senapati Arya Manggala hirup dalam-dalam udara sekitar. Dia yakin serangan susulan pasti terjadi tapi ditunggu begitu lama sampai sepenanakan nasi serangan yang ditunggu tak kunjung datang. Dirasa sudah aman Senapati Arya Manggala memerintahkan juru mudi melanjutkan perjalanan. Namun, belum lagi armada pasukan Majapahit itu mulai mendayung, dari dalam sungai muncul ratusan orang sekujur tubuh dibalur lumpur hitam disertai pekikan-pekikan tariu menggetarkan sukma. Secara serentak melakukan penyergapan disertai ritus kayau, kembali para prajurit Majapahit bergururan meregang nyawa dengan kepala lepas dari lehernya. Begitu pasukan Majapahit melakukan serangan balik disertai gelegar cetbang, ratusan pasukan hitam itu serempak terjun kembali ke dalam sungai dan menghilang. Kembali, suasana sunyi dan sepi menyelimuti riang Mariang. Namun tidak bagi Senapati Arya Manggala, dia merasakan serangan sebenarnya baru saja akan dimulai. Dan benar saja, sebelum sang Senapati memberikan aba-aba selanjutnya, dari kejauhan melesat benda putih menyilaukan mata, berputar-putar mengeluarkan desingan menghidihkan ke arahnya. Kurung siku buka kurung siku tutup.